Bapak Ibu yang saya hormati, ini jam-jam yang berat ya, ini jam-jam berat nih. Jam 2 siang ini Pak Bambang, ini jam-jam berat. Bapak Ibu yang terhormat, undangan, rekan-rekan, para klien, rekan-rekan sesama auditor juga ada banyak yang hadir nih. Kemudian tamu-tamu undangan yang lain, para klien juga yang terhormat, selamat datang, welcome to Audit Talk 2 Video Indonesia. Sebelumnya sambil ngobrol-ngobrol sambil jalan saja, pasti nanti insya Allah ada yang masuk karena yang sudah mendaftar di catatan kami sudah lebih dari 170 orang kalau saya tidak salah. Hari ini saya memperkenalkan diri, nama saya Ginanjar, Raden Ginanjar, salah satu partner di Video Indonesia. Kemudian pembicara kita yang terhormat Pak Bambang Budi Tresno. Halo Pak Bambang, sehat? Sehat. Sehat. Selamat siang semua. Selamat siang Pak Ginanjar, selamat siang Bapak Ibu semua. Salam kenal Pak, Bu. Saya Bambang Budi Tresno juga partner dari Video Indonesia. Izin. Ya, izin Pak Bambang, saya sudah perkenalkan Anda sebagai salah satu pembicara dengan topik yang berat tugasnya, jangan sampai ada yang ngantuk nih Pak Bambang. Jam paling berat ini ya, jam paling berat ya. Ini Pak Bambang lah betul, salah satu partner senior. Kemudian satu lagi partner ganteng kita di video, Bapak Julio Jawardani. Nah, ini dia partner muda yang sangat tampan sekali. Masih bujangan saya harus 6 di sini, masih bujangan. Baik Bapak Ibu. Selamat siang Pak Ginanjar, Pak Bambang. Silakan. Ya, selamat siang Pak Ginanjar, Pak Bambang, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Julio dari Video Indonesia. Ya. Izin untuk tadi bantu sharing Pak, Bu. Oh ya, siap. Kita sekarang beronline dia, gitu kan. Pak Bambang ada di Bali, saya di Bandung, dan Pak Julio di Jakarta. Tetapi kita demi terselenggaranya acara ini dengan baik, sambil kita ngobrol-ngobrol santai-santai saja, apa sih yang akan dibicarakan, tentunya kita menghormati bahwa kita tidak menggunakan energi ya Pak Bambang. Masing-masing kita zero energi sekarang, jauh-jauhan nggak apa-apa. Tidak perlu pakai kendaraan untuk kumpul. Mengurangi karbon footprint-nya ya. Kita mengurangi karbon yang digunakan ya, sambil kita menunggu rekan-rekan atau tamu undangan yang akan hadir, kita mulai aja Pak Bambang. Oh ya, ini ada tim support kita dari video, ada Mbak Ken. Ya, halo apa kabar Mbak Ken, sehat? Mas Fatur, Mbak Ajeng, dan sekali lagi saya menyapa rekan-rekan semua yang sudah hadir. Baik Pak Bambang, Pak Julio, kita ngobrol-ngobrol aja mulai ya. Boleh, silakan. Siap, Pak. Siap. Hari ini kita ada ringan aja, jangan terlalu berat. Tambah berat nanti tambah ke bawah ke depan soalnya. Hari ini kita akan bicara masalah energi, masalah lingkungan. Tentunya dengan judul yang sangat serius nih kita nih. Jujur aja ini selama 2 tahun ini saya perhatikan alam kita ini udah nggak jelas ini ya. Musim hujan dalam 2 tahun ini. Ini kenapa terjadi dan lain sebagainya mungkin akan kita bahas oleh para senior akuntan ini ya. Mudah-mudahan juga nanti ada masukan dari teman-teman semua yang hadir. Ya, dengan judul kita nih, judul ngobrol-ngobrol sekarang ini adalah menghadapi lanskap baru regulasi keberlanjutan. Tentunya keberlanjutan ini yang perlu kita sikapi, kita pelajari apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita untuk melestarikan alam ini disesuaikan dengan tanggung jawab kita sebagai warga bumi, warga dunia ini, dan apa sih regulasinya, bagaimana pemerintah ke depan dan lain sebagainya.
termasuk kita yang stay di bumi ini. Materi diskusinya ada beberapa poin, ada 6 poin ya, yang nanti kita bahas, dan saya juga sudah mendapatkan share dari teman-teman support. Ada puluhan pertanyaan sampai lebih dari 50. Nanti saya akan coba summarize gitu kan. Mudah-mudahan bisa terjawab atau terwakili. Ya, yang pertama kita akan bahas regulasi terbaru nih ya. Wajibnya pelaporan ESG dan implikasi bagi perusahaan yang di Indonesia terhadap alam kita ini. Kemudian tantangan dan peluang, standar assurance-nya untuk global dan lokal ini kita ada standarnya. Tentunya untuk mengurus masalah ini kita ada standarnya. Kemudian setelah itu standar dibuat, segala macam dibuat, dijalankan, tentunya kita mesti cek ya, plan do check action-nya, ya ceknya itu adalah audit emisinya bagaimana. Kemudian ESG sebagai strategi bisnis ke depan, dan yang tidak kalah penting membangun kepercayaan. Nah, ini seru lah. Biar tidak terlalu serius dan tidak terlalu kantuk, kita mulai aja. Saya persilakan Pak Bambang dulu atau Pak Julio, silakan. Mungkin Pak Bambang dulu, mangga. Berceritalah Pak Bambang, makhluk apakah ini gitu. Silakan Pak Bambang, waktunya saya persilakan, dan kita santai aja Pak. Go ahead Pak Bambang, silakan. Terima kasih Pak Ginanjar. Izin ya Pak Julio, saya ngobrol awal dulu nih. Kita pengen coba Mangga Pak. Silakan Pak. Mangga. Bapak dan Ibu semua, makasih Pak Julio. Bapak dan Ibu semua, kaitan dengan sustainability ini kan sebetulnya bukan sesuatu yang mungkin kita baru dengar lah ya. Karena kita kalau kita lihat 2017 ke belakang mungkin sesuatu yang wah apa sih gitu kan ya. Tapi kan kalau sekarang mungkin semua sudah mulai, oh ya ini loh, minimal mungkin Bapak dan Ibu semua mendengar bahwa ada laporan yang diwajibkan oleh OJK gitu kan ya, khususnya perusahaan publik lah. Mungkin saya yakin pemerintah juga sekarang sudah mengarah ke sana gitu kan. Dan pemerintah sudah mewajibkan juga perusahaan-perusahaan juga untuk membuat sustainability report gitu kan, government itu. Nah, yang menjadi hal sekarang adalah sebelum kita bicara lebih jauh, mungkin kita perlu juga satu pemahaman ya, bahwa sustainability ini kan satu konsep yang pada dasarnya adalah kita harus melakukan sesuatu hari ini dengan tetap aware masa depan kita. Kalau dulu masa depan kita itu ceritanya uang gitu kan, kalau company punya perusahaan, lalu kita bicara going concern company, itu kan pasti ceritanya profit gitu kan, wah saya harus profit besar gitu kan. Kalau sekarang cerita sustainability ini kan cerita masa depan yang tidak hanya perusahaan berjalan dengan baik, tetapi lingkungan kita harus berjalan dengan baik, gitu kan. Sosial kita harus berjalan dengan baik, gitu kan. Sehingga konsepnya adalah apakah anak cucu kita, apakah nanti mungkin generasi-generasi ke depan akan menikmati hal yang sama dengan menikmati kita hari ini, tidak. Contohnya saja tadi paginya udah bicara masalah hujan. Hujan aja sekarang sudah tidak menentu, gitu. Secara teori hasil penelitian ini kan menunjukkan adanya global warming misalnya. Nah, ini juga kan sangat erat sekali kaitannya dengan bagaimana perusahaan misalkan nanti bisa melakukan atau berkontribusi dengan climate action misalkan. Nah, jadi sustainability ini adalah sesuatu yang hari ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah ini tuh sangat dibutuhkan sekarang, gitu kan. Tetapi terkadang ya, atau sering sekali bahwa pembuatan atau apa ya, istilah sustainability ini menjadi jargon biaya, gitu kan. Jadi perusahaan-perusahaan itu menganggap bahwa Pak, jangankan sustainability Pak, ini kita masih bicara yang lain nih, gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, untuk membuat sustainability ini biayanya tinggi Pak, gitu kan. Karena banyak sekali sekarang yang kalau saya ngobrol-ngobrol gitu kan, sustainability itu masih dipersamakan gitu kan, bahwa ini tuh cost gitu. Padahal kalau kita bicara konsep sustainability, itu adalah konsep di mana company harus growing gitu kan, yang disupport oleh ekosistem, yang disupport oleh keadaan yang memang mendukung alam dan mendukung semuanya gitu.
Sehingga company itu harus growing dalam lingkungan yang baik. Gitu. Penelitian menunjukkan apabila suhu naik, ya, suhu nih ya Pak, Bapak Ibu ya, suhu di bumi naik 0,5 derajat atau 1 derajat, itu katanya sih sudah hampir ujung-ujungnya bahaya sekali ke depannya. Jadi itu yang harus kita jaga bersama-sama. Oleh karenanya konsep sustainability ini adalah bukan lagi konsep yang hanya cerita di atas kertas, ya. Tapi sustainability itu adalah sesuatu yang sekarang harus dimasukkan menjadi strategi di dalam perusahaan, gitu kan. Sehingga nanti apa yang dibuat di dalam konsep sustainability itu bukan hanya quote dan quote biaya, tetapi harus menjadi ada manfaatnya. Konsepnya kan cuma 2 kalau kita bicara sustainability ini. Bagaimana sustainability ini menambah revenue atau mengurangi biaya? Kan kita bicaranya harus ada manfaatnya, berarti harus ada aspek finansial yang positif. Gitu. Jangan hanya sustainability itu menjadi beban. Gitu. Sustainability itu harus dikaji sedemikian rupa sehingga perusahaan itu harus punya konsep yang kalau dia menurunkan biaya atau meningkatkan revenue. Sehingga nanti sustainability itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan dan harus dilaksanakan oleh perusahaan. Itu kira-kira mungkin gambaran umum dari sustainability sampai hari ini ya. Gitu. Nah, lalu mengenai bagaimana konsep regulasi. Gitu. Nah, regulasi ini sendiri kalau saya lihat sekarang dari sisi global sudah mulai banyak sekali badan-badan ya yang sudah menerbitkan baik itu untuk standar pelaporannya. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ada GRI ataupun ada standar yang lain gitu kan. Dan juga untuk konsep-konsep regulasi global yang lain dari sisi assurance-nya gitu kan, standarisasi reporting-nya dan standarisasi assurance-nya. Itu mungkin sementara dari saya, Pak Kiraja. Mungkin Pak Julio mau menambahkan kelihatannya. Oke, Pak Bambang, keren. Jadi kalau kita anggap bumi kita ini sebagai rumah, jadi kita harus aman sejak dari rumah. Mau usaha apapun juga kalau rumah nggak aman ya nggak aman. Dengan iklim yang nggak jelas gitu kan, kemudian berbagai sumber penyakit muncul dan lain sebagainya. Wah itu bagaimana kita mau bisnis gitu kan ya. Jadi sehat itu yang utama, sehat lingkungan, sehat rumah itu akan terbawa ke sehat dalam bisnis begitu kurang lebih kalau saya summarize-kan ya. Pak Julio mana muncul dong Pak Julio? Ayo. Oh, leader saya nih. Udah lengkap dari Pak Bambang. Iya. Oke, jadi benarnya kalau sustainability sendiri di Indonesia itu sebenarnya lebih ketinggalan ya kalau dibandingin dengan negara-negara luar, terutama Eropa. Karena setahu saya, karena baca-baca, Eropa itu udah ada menerapkan pembelian carbon trading udah dari beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, di Indonesia baru mulai di tahun-tahun 2-3 tahun terakhir lah baru ada kebentuk badan-badan yang untuk menaungi, membuat pedoman. Makanya, tapi sebenarnya dari global pun bukan berarti kalau mereka udah mulai dari awal berarti udah sempurna, enggak. Karena ternyata dari global secara regulasi itu tuh ada beberapa perubahan yang dari awalnya hanya disiarkan secara sukarela, tapi menjadi saat dari sukarela itu tahu-tahu menjadi wajib untuk beberapa sektor yang sangat memakan memproduksi emisi karbonnya banyak. Karena udah jadi wajib, dari situ mau nggak mau ada standarisasi. Dari standarisasi ini endingnya jadi seperti laporan keuangan kita nih Pak. Dari awalnya cuma lapor biasa, tahu-tahu muncul ada PSHK udah diterapin, endingnya apa? Publik dan pengguna laporan maunya ada penjamin, ada assurance. Makanya di laporan keuangan kita ada audit tahunan, begitu juga dengan untuk sustainability reporting ini juga dari yang awalnya sukarela jadi wajib, muncul standarnya, dan sekarang
para pemangku kebutuhan, mereka mau ini diaudit juga, di assurance, dalam artian jangan sampai laporan-laporan dibuat terkait sustainability ini cuma bikinnya ngasal gitu dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Makanya dari global pun udah membuat beberapa standar seperti ISSB S1 dan S2 yang di Indonesia pun sebenarnya OJK juga udah membuat tuh standar S1 dan S2 begitu. Jadi pada akhirnya kenapa ini semua terjadi? Global pun melihat bahwa ini hal yang serius terhadap bumi kita sendiri. Jangan sampai perusahaan-perusahaan swasta maupun non swasta eksploitasi besar-besaran untuk mendapatkan profit, tapi itu profitnya hanya jangka pendek. Jangka depannya mungkin anak cucu kita ke depannya jangan-jangan udah rusak tuh bumi itu. Makanya lah muncul nih dari global membuat standar, dan standar itu harus dikasih assurance. Begitu Pak, kurang lebih Pak. Oh, begitu ya. Oke. Tapi ini ada luar biasa nih antara Pak Bambang sama Pak Julio nih. Ada lompatan nih Pak Bambang nih ya. Tadi Pak Bambang bicara mengenai climate dan lain sebagainya gitu kan, masa depan bumi ini. Tiba-tiba Pak Julio udah ngomong unsur kimia ini, salah satunya kimia karbon ini. Ini gimana nih tiba-tiba nih Pak Bambang, Pak Julio nih, coba antara hubungan Pak Bambang sebagai awalan tadi tiba-tiba langsung digas oleh Pak Julio. Tiba-tiba langsung dengan karbon nih. Gimana nih Pak Bambang atau Pak Julio, silakan. Langsung gas nih. Ya. Jadi memang unsur yang ada di dalam sustainability report, kalau kita cerita sustainability report, itu kan melaporkan aspek dari ESG ya. ESG. Nah, ESG itu sendiri salah satunya kan environmental juga. Gitu kan. Nah, di saat environmental di dalamnya ada emission. Gitu. Emission itu kan cerita karbon nantinya. Nah, jadi apa yang tadi coba kita ulas, Pak Julio ulas itu, ini kaitannya dengan proses di mana reporting, ya, salah satu reporting yang nanti akan muncul dari proses sustainability itu tidak hanya sustainability report, tapi ada yang disebut dengan GHG report gitu ya. Jadi gas rumah kaca gitu ya, laporan gas rumah kaca. Nah, ini kaitannya nanti dengan karbon. Karena ke depan mungkin seperti yang tadi Pak Julio sampaikan juga, sedikit menambahkan saja bahwa proses carbon trading mungkin akan bisa berjalan gitu ya, dengan semua regulasi mulai siap gitu ya. Sehingga nanti kalau sudah ada carbon trading bisa berjalan, mungkin ujung-ujungnya nanti carbon tax juga bisa dijalankan. Oh, begitu ya. Ya. Jadi tiba-tiba sekarang kita sudah bicara akibat dari concern-nya ya, yang hubungan dengan kita bicara lanskap baru ini sudah mulai merujuk ke urusan karbon gitu. Bahkan sudah ada bisnis seperti bisnis baru ini jual beli karbon, kata Pak Julio ya. Ya, di mana ada jual beli, di situ juga ada tax gitu di ya. Di situ ada pajak. Jadi seru ya. Jadi sekarang ini era lanskap baru ini, dunia baru ini, sustainable ini adalah sudah kita bukan soal fisik lagi yang kita jual belikan ya Pak Bambang. Ya, angin yang namanya karbon tadi, apakah itu namanya karbon apa secara kimianya, unsur kimianya, yang jelas kita sudah concern terhadap penggunaan karbon ini, dan ini sudah diatur, ada beberapa regulasinya, bahkan sudah ada perubahan regulasinya. Jadi mulai pelaporan yang wajib, standarisasi, kebutuhan assurance, konvergensi, pelaporan keuangan dan keberlanjutan, fokus nilai perusahaan, semua itu harus sudah diatur sekarang, dan ini akan diatur, apalagi di Eropa sudah mulai, berarti yang lebih aware orang sana ya Pak Julio ya. Nah, kita harus aware di Indonesia. Indonesia harusnya jauh lebih aware karena kita ekuator. Kita ke utara setengah, ya, kita ke utara setengah dan kita ke selatan setengah. Kita ada di Khatulistiwa, harusnya menjadi balancing untuk urusan iklim ini Pak Bambang.
Baik Pak Betul, Bambang, Pak. Dan hutan Pak Julio, ya, jadi teman-teman yang lain ya, silakan teman-teman ini kalau mau ada yang bertanya atau apa, nanti saya akan pandu ya. Untuk selanjutnya nih Pak Bambang, sampai sejauh mana sih katanya di Indonesia ini? Ini ada beberapa pertanyaan yang saya summarize ya. Sampai sejauh mana katanya teman-teman di Indonesia ini sudah diterapkan, apakah itulah suatu kewajiban kah atau perusahaan kah yang didahulukan, atau ini menjadi sesuatu kebutuhan atau kewajiban insan kita sebagai rakyat Indonesia? Dimulainya di mana nih perhatian pemerintah kita untuk mengurusi ini? Ya, bagaimana keberlanjutannya gambaran umum di Indonesia, Pak Bambang? Silakan Pak Bambang atau Pak Julio, bebas. Monggo, monggo. Agak. Itu Julio, mewakili silakan. beberapa pertanyaan dari yang saya summarize Oh, ya, Pak Bambang. ya, Silakan. ya, ya. ya. Silakan Pak Bambang. Oke. Baik, jadi di Indonesia itu sendiri ya, kalau kita bicara aturannya yang paling ada, memang yang paling diutamakan untuk pertama kali melakukan pelaporan ini diterapkannya di bursa, ya. Sehingga perusahaan atau public company inilah yang pertama kali ada regulasinya, gitu kan. Dan sekarang udah semua lah ya, semua menerapkan ini ya, udah ada POJK-nya dari 2017. Ada lagi sudah ada juga SEOJK-nya, ya. Sehingga ini sudah mulai ada lah ya, ada basisnya lah di Indonesia. Kemudian peraturan yang lain seperti GRI juga diterapkan di kita. Kemudian sekarang sudah ada standar IFRS juga udah masuk ya, ada S1, S2 itu juga sudah. Jadi semua regulasi sudah mulai ada dan harus diadopsi oleh kita. Lalu kewajiban perusahaan dalam melakukan penyusunan ini juga, khususnya perusahaan TBK tadi kan itu ya wajib harus dibuat. Belum nanti ke depan mungkin nanti akan menjadi integrated report misalkan. Kemudian nanti PSAK, ya, PPSAK untuk yang sustainability S1 S2 juga kan setelah itu akan wajib di tahun 2027. Ini juga kan menjadi harus persiapan lah kita semua ya, perusahaan-perusahaan untuk dapat melaporkan ini. Nah, yang menjadi tantangannya adalah pertama ya di beberapa catatan saja yang ada di sini. Katanya kurangnya kesadaran dan pemahaman. Jadi memang konsep ini dari kalau sebelum 2017 memang masih banyak yang bingung lah, tapi saya yakin kalau sekarang mungkin sudah mulai lebih banyak yang aware ya terkait ini, sehingga mulai meningkat, saya sih yakin ya, kesadaran dan pemahamannya. Sehingga kalau saya lihat sekarang banyak sekali company-company yang sudah menerapkan misalkan bagaimana sih saving energi, bagaimana sih saving water gitu kan. Itu kan bagian dari konsep-konsep sederhana yang bisa dilakukan gitu kan dalam berkontribusi terhadap bumi ini. Kan saya sudah sering lihat sekali di tempat-tempat pada saat Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan berangkat kantor itu kan bawa tumbler gitu kan ya. Nah, itu bagian dari konsep sustainability dan tanggung jawab pribadi. Nah, tadi panggilan jawabnya tanggung jawab siapa? Ujung-ujungnya tanggung jawab pribadi, karena semua ini dilakukan oleh kita semua. Company as a company yang punya tujuan, ya, itu bisa memaksa kita, tetapi ujung-ujungnya tetap kita lagi yang harus bertanggung jawab ya, terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kemudian masalah budaya bisnis yang mungkin belum mendukung, ya kan, kadang-kadang pengusaha masih berpikir begini, kita repot-repot amat ya berpikir ini, padahal market juga mungkin belum perlu. Karena kan berpikirnya masih begitu ya, masih prosesnya bisnis oriented murni gitu kan. Mungkin kalau sekarang harusnya para pengusaha sudah mulai berpikir bahwa ini semua menjadi tanggung jawab kita bersama, dan apapun yang dilakukan termasuk produk yang dihasilkan itu harusnya kompatibel dengan bumi kita. Sehingga semuanya itu betul-betul nanti inline ya, dengan proses sustainability. Karena saya yakin sekarang banyak sekali misalkan UMKM ya, UMKM walaupun UMKM apa sih Pak yang bisa dilakukan gitu misalnya. Karena sederhana misalkan ya, UMKM misalkan jual apalah, misalkan jual makanan. Kita bicara packagingnya aja. Packaging apa sih yang akan dipakai? Kan banyak sekarang pilihan. Ada packaging plastik murni dengan PET yang masih murni, atau mungkin menggunakan recycle tapi yang tetap bisa
aman untuk makanan misalkan, atau misalkan dengan yang betul-betul dari kertas dengan cetak pewarnanya yang sudah juga green, gitu kan. Itu kan semua menjadi pilihan. Nah, pilihan-pilihan seperti ini tidak menutup kemungkinan bagi UMKM ataupun tidak hanya perusahaan besar gitu kan, tapi UMKM pun untuk bisa berkontribusi di sini. Gitu. Mungkin tidak membuat sustainability report, gitu kan, tidak membuat laporan yang tebal itu, tapi kan bagaimana usahanya, gitu kan ya, bisnisnya itu juga kompatibel dengan sustainability itu karena sustainability menjadi bagian dari proses bisnisnya. Dan kalau kita bicara peluang-peluang yang lain ya banyak sekali ya, karena banyak sekali sekarang investor pun melihat bahwa adanya laporan sustainability, adanya laporan-laporan ini, adanya action perusahaan itu akan sangat dihargai gitu ya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Mungkin dari apa sekarang udah ada khusus pendanaan yang sifatnya green, gitu kan. Itu kan biasanya bunganya lebih rendah. Itu mungkin hal-hal yang bisa diambil lah dari masalah keberlanjutan yang ada di Indonesia. Itu mungkin Pak Ginanjar. Yo, siap. Oke, paham. Jadi mungkin ini sudah menjadi tanggung jawab bersama dimulai dari masing-masing individu ya, terkait dengan stakeholder yang di concern bersama ini ya, dari sisi perbankan mungkin ke depannya gitu kan, ada aturan-aturan baru. Kalau yang diberi kredit oleh bank ya harus melaporkan kegiatannya terkait dengan sustainability ini mungkin ya. Di perpajakan, di kementerian, di mana-mana ini harus menjadi tanggung jawab bersama, diramu bersama agar tercapai suatu iklim yang baik gitu kan. Pak Julio gimana? Ada yang mau nambahkan Pak Julio? Sebelum kita lompat ke next ini, silakan Pak Julio. Ini baru kemarin beberapa hari lalu saya baca-baca gitu Pak ya. Ternyata secara IDX pun Pak, dia udah mulai mensyaratkan loh Pak, memasukkan ESG score di dalam laporan keuangan. Waktu mereka listed company menyampaikan laporan tahunan tuh harusnya katanya udah ada ESG score yang dimasukkan Pak. Ini baru banget jadi kan berarti dalam artian pemerintah Indonesia juga benar-benar nih saking takutnya dengan perubahan iklim yang seperti tadi untuk masa depan ya mau nggak mau mungkin awalnya hanya disyaratkan saja tapi nggak ada denda atau penalti ini Pak. Tapi kalau melihat ini udah ada ESG score yang harus dilaporkan, berarti udah makin genting nih. Makanya sampai disyaratkan kan gitu Pak. Jadi katanya tahun 2 tahun ini akan banyak perubahan yang mewajibkan kita untuk ada ESG, termasuk yang tadi Pak standarnya udah ada dan juga harus ada assurance-nya juga gitu Pak. Oke, berarti tadi ya, Pak Julio kalau saya tidak tangkap ya di IDX ya, berarti ini kaitannya dengan perusahaan-perusahaan terbuka dong Pak. Gitu. Iya Pak, betul Pak. Di perusahaan terbuka sekarang sudah wajib melaporkan. Udah mulai, Pak. Atau ada satu paket dengan laporan keuangannya setelah itu ada laporan sustainability reportnya mungkin ya. Betul Pak. Oke. Terus kaitannya dengan assurance bagaimana Pak Julio tadi ada assurance? Nah kalau assurance sendiri itu benernya assurance ini di Indonesia kita ada ngikutin beberapa standar internasional nih Pak. Jadi ada kurang lebih yang udah ada dari zaman dulu tuh 2 ISAE 3000 dan AA 1000. Nah, tapi baru banget juga nih Pak, semuanya baru banget dari tadi saya bilang ya. Baru banget juga dari global ngeluarin lagi namanya IFSA 5000. Nah, bedanya apa nih? Jadi sebelumnya kalau misalnya kita sebagai external auditor ingin memberikan asuransi terhadap laporan sustainability, kita mengacu pada ISAE 3000 ini atau SPA 3000. Nah, cuman dengan munculnya ISA 5000 ini, ke depannya kalau kita akan memberikan asuransi terhadap
apa namanya ESG report, kita menggunakan ISA 5000 ini. Cuman yang jadi pertanyaan adalah karena ISA 5000 ini masih sangat baru, kita belum tahu nih Indonesia akan apply-nya mulai kapan, begitu Pak. Oh, Jadi 3 standar ini yang berkaitan dengan pekerjaan kita nih Pak sebagai auditor. oh begitu ya. Wah, ini semakin Begitu, rujuk lagi Pak. nih Pak Bambang. Rekan-rekan, para peserta, para klien, para tamu, para kolega-kolega, saya lihat ada teman-teman auditor juga dari yang lain Pak Bambang. Kita sapa semua. Jadi ternyata ada penugasan bukan yang baru ya, sebetulnya isunya sudah beberapa tahun yang lalu, cuma semakin sini sudah semakin mengkerucut. Kita ada Betul. pekerjaan tambahan untuk para auditor ini, gitu kan, untuk menghadapi keberlanjutan ini, assurance kita. Jadi kita harus ada beberapa standar yang harus kita kuasai, tentunya agar kita tidak menyimpang, menyelempeng jauh ya terhadap profesi kita. Kita ada tugas ini ya untuk melakukan audit atau assurance lingkungan ini. Ini ada beberapa banyak ini pertanyaan Pak Bambang, saya di kolom chat saya di sini. Bagaimana ini salah satunya ini ya, ini yang banyak nih pertanyaan, bagaimana dapat mentransformasikan kepatuhan kata ini Pak Bambang dan Pak Julio ini, mentransformasikan kepatuhan sebagai insan pribadi atau insan di perusahaan atau apapun lah. Kira-kira apa yang menjadi kiat-kiatnya bahwa ini penting, gitu kan? Keberlanjutan ini penting. Ini kaitannya dengan kita sebagai insan dan kiat bagaimana sebagai perusahaan yang harus tadi yang Pak Bambang sampaikan bahwa tanggung jawab bersama, gitu kan? Udah penggunaan plastik, penggunaan yang apa ya, waktu kita sekolah tuh ada namanya yang disebut bisa yang diperbarui dan yang tidak diperbarui itu tuh apa tuh namanya tuh. Coba silakan Pak Bambang ceritakan sedikit ya. Ada soalnya ini banyak di pertanyaan, saya summarize lagi yang kaitannya dengan bagaimana dapat mentransformasikan kepatuhan ini agar menjadi kepatuhan bersama lah, kurang lebih seperti itu Pak Bambang atau Pak Julio. Silakan. Agak balik lagi sedikit kita. Ya, jadi kalau kita bicara bagaimana meminta setiap setiap individu patuh lah. Mungkin saya nggak cerita individu dulu lah ya. Kita cerita company misalnya. Company. Ya, company. Ya kan? Kalau cerita individu ya, mari kita mengetuk hati kita masing-masing gitu ya, bahwa inilah bumi kita, inilah tanggung jawab kita bersama untuk anak cucu kita dan lain-lain ya. Itu mungkin adalah satu hal yang bisa kita lakukan dan ini didengungkan di semua kegiatan ya, baik itu kegiatan khususnya bersifat sosial gitu ya, sehingga ini semua bisa dipahami oleh seluruh masyarakat kita, oleh teman-teman kita. Tapi kalau kita bicara company gitu kan, ya sebetulnya company ini kan punya kewajiban apa yang disebut dengan menerapkan sustainability untuk company itu sendiri. Ini contoh. Company itu kan ceritanya pasti ada supply chain. Kalau kita ada bicara supply chain, itu kan pasti ada supplier, ada juga ke supply chain ke customer. Nah, kalau supply chain ke customer itu biasanya karena produk kita sendiri, jalur distribusi barang kita sendiri itu controllable tuh, itu kita bisa atur. Nah, tapi kalau biasanya yang ke belakang, yang sifatnya ke supplier, itu kan karena kita juga membeli dari yang lain. Nah, disinilah biasanya company bisa melakukan influence terhadap perusahaan lain. Jadi kalau kita cerita kita akan membeli produk dan produk tersebut itu adalah sebagai produk bahan baku kita, kan kita kan jadi customer-nya nih. Customer itu adalah raja. Jadi kita bisa melakukan apa yang disebut dengan requirement terhadap supplier. Suppliernya itu harus dipersyaratkan. Gitu. Jadi kalau ingin menjadi supplier kami, Anda harus memenuhi klarifikasi A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, ini salah satunya adalah proses-proses bisnis yang bisa dilakukan oleh company.
sehingga bisa mempersyaratkan, enggak, Anda harus punya karbon, harus sudah punya SR, harus sudah punya misalkan sustainability strategy, harus punya roadmap untuk net zero, harus sudah punya apa dan sebagainya. Itu kan bisa dipersyaratkan kepada supplier. Sehingga nanti si suppliernya gitu kan harus berpikir hal yang sama kan. Ini terinfluence. Setelah itu perusahaan ini bisa menginfluence lagi supplier berikutnya. Nah, ini yang apa yang bisa kita lakukan dengan efek domino dari perusahaan-perusahaan yang sekarang mungkin sudah menerapkan benar-benar proses sustainability ini, ya bisa bantu menginfluenskan kepada seluruh suppliernya. Itu sesuatu yang paling menurut saya lumayan bisa berefek gitu ya kepada company yang lain gitu. Ya. Mantap. Betul. Pak Julio ada yang tambahan? Sebelum saya summarize lagi pertanyaan nih. Siap. Kurang lebih hampir sama, Pak. Jadi sebenarnya praktek yang terjadi di lapangan saat ini adalah tadi Pak Bawa sempat ngomong net zero. Nah, jadi kan tujuannya ESG maunya adalah bagaimana perusahaan itu saat beroperasi itu tidak menghasilkan karbon yang terlalu banyak yang merugikan untuk lingkungan nih Pak. Jadi biasanya yang mereka lakukan adalah mereka akan hire konsultan atau mungkin mereka akan namanya membuat ESG roadmap. ESG roadmap ini di situ dia akan analisa tuh kira-kira dari semua lini bisnisnya mereka itu kira-kira potensi emisi karbonnya berapa sih, dan kira-kira dari operasinya mereka juga ada hal-hal yang bisa dibuat efisien atau tidak. Tadi contoh paling gampang tadi apa namanya, semua karyawan sekarang harus pakai tumbler kalau ke kantor, jadi udah nggak ada limbah plastik. Atau mungkin sekarang kalau mau ngeprint hanya untuk dokumen penting aja, lainnya nggak boleh. Itu kan hal-hal kecil yang benernya sangat mengimpact terhadap penggunaan karbon di kantor kita begitu Pak. Jadi biasanya inisiasi awalnya adalah dari ESG roadmap, kita analisa dulu kira-kira praktek di lapangan bagaimana, potensi-potensi yang bisa kita buat efisien apa aja begitu Pak. Dari situ mulai diterapkan tuh, kita ngomong sama supplier kita, ngomong sama customer kita, kita kan udah pakai invoice-nya fisik ya, semuanya pakainya soft copy, itu kan sangat mengurangi karbon yang digunakan begitu Pak. Kurang lebih begitu Pak Ginanjar. Oke, paham, jelas nih Pak Babang, Pak Julio, terima kasih nih. Oke, ini ada lagi nih ya, sebelum kita melanjut ke topik yang juga baru 50% nih, ada 3 yang sudah dibahas barusan ya. Regulasi terbaru, tantangan dan peluang, standar assurance-nya barusan sudah kita bahas. Ini ada satu, dari teman kita auditor nih, saya bacakan nih, mirip-mirip nih pertanyaannya. Bagi akuntan publik, standar mana yang dapat dipakai untuk mengaudit PK 1 dan 2? Nah ini sudah disampaikan Pak Julio tadi ya, sama yang terbaru ya, sudah terjawab sebetulnya, gitu kan ya. Ya, itu buat teman-teman, buat teman-teman sesama auditor tuh ada yang bertanya. Mungkin untuk tambahannya ada di slide STA 3000 dan STA 3410. Ini yang saat ini kita gunakan dalam mengaudit report sustainability reporting begitu. Acuannya dari sini kita. Gitu. Standarnya udah ini ya, ini terupdate SPA 3000 ini ya. Iya. 3000 dan 3410, kemudian internasional kemarin yang ISA 5000 tadi. ISA 5000 ini kita saat ini masih belum implementasi di Indonesia begitu. Oke, nah udah mulai merujuk lagi nih. Merucut ke auditnya nih sekarang. Kita bicara ya nih rekan-rekan, semoga tidak ngantuk. Udah persiapan kopinya nggak masing-masing nih? Lanjut kita gas lagi ke topik berikut yang nyambung ya. Ini audit emisi GRK ini. Nah, coba kita lihat audit emisi GRK nih. Oke, silakan Pak Bambang, karena kita sudah mulai masuk ke ranah assurance atau auditnya nih.
Mangga silakan Pak Bambang atau Pak Julio. Bebas. Gas. Ya, ini adalah GRK ya, gas rumah kaca ya, laporan gas rumah kaca. Jadi ini khusus dalam laporan tersebut bicaranya karbon. Ya. Sebenarnya gas rumah kaca ini kalau kita bicara GHG protokolnya mungkin nggak hanya karbon ya, ada 6 unsur itu. Tapi kan yang paling banyak di ini kan karbon. Kalau perusahaan itu industri-industri tertentu mungkin ada yang tidak hanya karbon, ada metan ya, misalkan peternakan gitu ya, mungkin nanti ada metan tuh yang harus diperhitungkan juga gitu kan ya. Yes, kalau misalkan seperti apa ya, peternakan apa sapi misalkan gitu, sapi ya, gas metannya kan sangat tinggi itu ya. Itu juga nanti harus masuk bagaimana perhitungan di dalam laporan gas rumah kacanya. Nah ini laporan gas rumah kaca dengan sustainability report memang dua hal yang berbeda. Jadi ada sustainability report, ada gas rumah kaca. Ketika kalau gas rumah kaca memang khusus untuk si gas rumah kacanya saja. Nah di dalam standar yang ada di Indonesia sampai sekarang, seperti yang tadi Pak Julio sampaikan, ada SPA 3000 dan 3410. Ya. 3000 itu kan itu digunakan kalau sekarang sebagai payung untuk melakukan review ataupun atestasi untuk yang SR-nya, ya, sustainability report. Tapi kalau yang gas rumah kacanya ada tersendiri, ya, yang 3410 ini. Tapi nanti misalkan nih, ya, tapi saya yakin harusnya diadopsi yang ISA 5000 itu. ISA 5000 ini kedepannya bukan sekarang di global sendiri lagi berharap nanti kan SPA 3000 ini kan dari ISAE. Dari ISAE 3000 ya. ISAE 3000 tetap ada gitu kan, tapi yang ISAE yang 3410-nya harapannya ini udah tidak ada. Ini nanti akan diadopnya tetap hanya di ISA 5000. Mungkin saya nggak tahu kalau di Indonesia nanti diadop, harusnya mungkin menghasilnya sama seperti internasional. Nanti SR dan GRK itu semua menggunakan yang ISA 5000 itu. Oke. Bayangan saya nih, ini bayangan saya ke depan nih. Jadi kalau yang kenapa sih SPA 3410 ini ada? Karena nanti ke depan ini kan kalau urusan karbon ini sudah menjadi sesuatu tadi pagi Raja bilang menjadi sesuatu yang bisnis yang menarik lagi, berarti kan di dalamnya ada urusan carbon trading, ada urusan carbon tax gitu kan. Dan itu kan harus ada bagaimana angka-angka itu ya kan masuk, baik itu masuk ke bursa ataupun masuk ke laporan keuangan gitu kan, itu harus betul-betul nanti teraudit gitu ya, sudah valid lah angkanya, kira-kira begitu. Karena kalau kita bicara karbon saat ini, ya, PSAK-nya pun kan sudah ada, gitu. PSAK mengenai khusus karbon. Gitu. Karbon itu bisa disajikan sebagai persediaan, karbon disajikan sebagai aset tak berwujud, ya. Lalu ada yang karbon itu kan bisa juga untuk investment gitu kan. Nah kan nanti ke depan kalau semua marketnya udah siap, semuanya udah ini ya, itu hal-hal yang bisa ada di dalam catatan kita. Itu mungkin Pak. Oke, betul. Nah jadi sekarang udah lompat kan, tadi kita bicara sustainability, perusahaan karbon, sekarang udah ke GRK atau gas rumah kaca. Pak Julio, ada yang mau disampaikan? Belum Pak Bambang udah lengkap sekali tuh Pak. Aduh, expert kita ini luar biasa, mantap. Karena kita sudah masuk ke sesi 3 berikut gitu kan. Tadi urusan si karbon, sekarang sudah gas rumah kaca. Ternyata kata Pak Bambang ini sesuatu hal yang sama urusan lingkungan, urusan bumi kita, cuman yang satu urusan karbon, yang satu gas rumah kaca gitu. Oke, lanjut Pak Bambang, Pak Julio. Ada beberapa pertanyaan lagi sedikit ya. Tentang ini penerapannya bagaimana ya? Ini kembali lagi nih, ada tantangan yang paling berat dan sulit penerapannya oleh perusahaan yang tadi tuh. Kembali lagi itu sebetulnya sudah disampaikan juga oleh Pak Bambang ya, tadi urusannya ini terkait dengan masalah kewajiban bahwa kita harus
menjaga bumi ini dari mulai lingkungan rumah, lingkungan perusahaan. Dari Pak Bambang langsung ke lingkungan perusahaan. Baik Pak Bambang, cuman bagaimana gitu kan katanya Pak Bambang ini. Bagaimana agar di lingkungan perusahaan ini juga connect gitu kan. Tadi kan dimulai dengan tumbler kata Pak Julio, dari sisi karyawannya, terus bagaimana dari sisi pengusahanya, bagaimana dari sisi regulatornya, itu tentu harus sama ya Pak Bambang ya, harus sevisi ya, Ya, baik itu urusan karbon, baik urusan gas rumah kaca ya Pak Bambang ya. ya, Oke, betul. siap, itu yang saya summary-kan ya, bagi teman-teman yang menjawab. Itu ada pertanyaan dari auditor juga dan dari klien kita. Nah sekarang ESG sebagai strategi bisnis gimana nih Pak Bambang nih? Ini udah naik ke lompat berikutnya kita nih, urusan strategi bisnisnya ini, ESG ini. Silakan Pak Bambang, silakan. Ya. Baik, seperti yang dari awal mungkin saya sempat singgung juga ya, bahwa ESG ini bukan banyak sekali mungkin ya, awal-awal sekali dipandang sebagai beban, ya, karena fokusnya adalah company tiba-tiba kaget dengan harus membuat laporan, laporan sustainability, gitu kan. Waduh, harus datanya dari sana sini dan sebagainya. Yang ada adalah tiap hari sibuk capture data gitu kan, sampai ada membuat divisi khusus gitu kan, sustainability, tapi bukan untuk membuat strateginya, tapi mengcapture datanya. Capture data di hari mana-mana sehingga ini bisa membuat laporan sustainability. Mungkin yang harus ditingkatkan sekarang adalah aspek sustainability ini harus dimasukkan ke dalam strategi company. Kalau kita bicara sustainability, itu kita bicara apa yang disebut dengan double materiality. Apa itu konsep double materiality? Itu adalah kalau kita bicara auditor nih ya, kalau itu kan ada namanya materiality. Itu kan konsep bahwa angka tersebut cukup material dalam pengambilan keputusan kan gitu kan, angka gitu kan. Tapi kalau kita bicara konsep sustainability, itu ada disebut dengan materiality juga, tapi namanya double materiality. Nah, double materiality ini adalah konsepnya, saya sederhanakan sekali, gitu kan, bahwa sesuatu yang akan diambil keputusan oleh perusahaan itu harus berdampak material terhadap impact ya, impactnya material juga terhadap ESG atau sustainability, dan material juga terhadap aspek finance-nya. Itu harus dicari oleh perusahaan. Double materiality itu harus dicari oleh perusahaan gitu, sehingga perusahaan itu akan betul-betul memiliki strategi yang paling pas gitu, bahwa ini diambil ya kan, diambil keputusan bahwa ini menjadi aspek yang akan diperhatikan oleh company, dan secara material terhadap keuangannya pun berdampak positif juga gitu. Ya, jadi jangan sampai hanya apa yang dilakukannya itu ya mendukung gitu kan, tetapi bahwa company tidak terasa. Nah, ini juga mungkin perlu dikaji ulang, sehingga nanti quote dan quote hanya akan merasa beban gitu kan. Aduh, ini kok harus melakukan ini gitu kan. Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana sustainability ini masuk di dalam strategi bisnis, dan ini juga berdampak positif terhadap aspek keuangan. Itu makanya bahwa jadikanlah sustainability di dalam seluruh aspek bisnis perusahaan. Ya, saya bisa kasih contoh dari mulai bagian apa misalkan. Kita sebut semua bagian yang ada di perusahaan, itu semua bisa ada aspek sustainability-nya. Procurement, oke, berarti dia bisa mendukung mencari suppliernya yang green, bisa mencari supplier yang misalkan energinya terbarukan gitu kan. HR juga sekarang udah ada istilahnya HR yang green juga gitu kan, green HR gitu kan. Ya, dari masalah equality gender, dari masalah pendidikan, pelatihan dan sebagainya gitu ya. Itu juga semua inline dengan sustainability. Itu yang mungkin bisa dielaborasi sedikit, bahwa yang disebut dengan sustainability harus masuk ke dalam seluruh strategi bisnis perusahaan, itu agar sustainability itu bukan menjadi kewajiban pelaporan, tapi sustainability adalah memang rohnya company gitu ya. Dan itu harus membawa company lebih maju lagi gitu, dan lebih untung secara keuangan. Oke, siap. Pak Ginanjar. Mantap sekali ini. Pak Julio?
Ya Pak, sorry saya tadi keputus sedikit Pak, mohon maaf Pak. Maaf. Oh, iya, iya, Ada iya, iya. koneksi internet sedikit, maaf Pak. Oke, siap. Gak apa-apa. Ini Pak Bapang ada satu lagi yang agak menarik nih. Ya, Bagaimana seorang investor baik dari luar atau dari dalam negeri ini dengan ISG ini, apakah mereka sudah concern terhadap urusan ini, Pak Bambang? Keberlanjutan ini atau bagaimana nih para investor katanya ini? Ini ada yang bertanya. Cukup ya. cakep. Kalau investor dari luar itu udah lebih dulu ya sebetulnya mereka aware dengan company-company yang seperti ini maunya gitu. Jadi kalau dia mau invest itu mencarinya company-company yang lebih aware terhadap lingkungan, yang bisa concern terhadap sustainability, itu mereka akan lebih hargai gitu kan. Sampai ada yang fund tertentu itu memang dikhususkan untuk itu gitu. Dikhususkan untuk company yang green, untuk company yang mensupport awareness terhadap sustainability, ya itu mereka baru mau danai. Kalau enggak, mereka enggak mau danai. Jadi mereka sudah lebih aware kalau di luar ya dibandingkan dengan di kita. Tapi sekarang di kita juga sudah. Kalau kita lihat perbankan nasional kita, itu sudah ada sekarang kriterianya bahwa ini perusahaan yang green dan sebagainya gitu. Itu udah mulai sekarang. Jadi perhatian investor sudah gitu ya, apalagi yang dari luar negeri ya. Ya. Oke, Pak Julio ada yang mau tambahkan? Silakan. Oh, Pak Julio terputus barangkali Pak Bambang ya. Kelihatannya demikian. Kelihatan. Oke, Pak Bambang. Aduh, ini seru nih. Mulai tambah ngantuk-ngantuk ini, mungkin mudah-mudahan kopinya mesti ditambah ini. Ya. Ini bagaimana sekarang ini Pak Bambang ya? Ada beberapa pertanyaan saya skip dulu karena kita ada materi yang masih terus harus kita lanjutkan. Nanti kita akan bahas lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ini banyak sekali. Ya, nah ini topik yang penghujung tapi ini cukup lumayan nih. Membangun kepercayaan transparansi ESG dengan investor. Ini diteruskan aja sahabat. Langsung ya, pelanggan, talenta dan lain sebagainya kita summarize-kan nanti. Silakan membangun nilai transparansi. Ya. Jadi kan pada intinya adalah investor itu membutuhkan pihak yang independen gitu kayaknya untuk men-state atau memberikan satu statement lah ya bahwa report ataupun ya report lah yang dihasilkan oleh manajemen itu ya memang begitu adanya ya, walaupun saya yakin ini pasti bukan jaminan gitu ya, tapi secara wajar kan seperti itu. Jadi ini untuk memenuhi tuntutan pasar ya dan investor ya, sehingga laporan itu perlu lebih transparan dengan cara ya dilakukan proses audit ya atau review terhadap sustainability reportnya itu kan, atau terhadap laporan gas rumah kacanya. Nah, sustainability report ini kalau sekarang kan saya yakin di pasar juga atau teman-teman, bapak-bapak dan ibu selaku perusahaan yang sudah mengeluarkan ini sudah ada juga yang melakukan review. Mungkin bagi yang belum mungkin perlu mulai mengconsider untuk melakukan ini sebetulnya. Nah, nanti dengan menggunakan ISA 5000, salah satu poin yang akan dinilai oleh auditornya, gitu ya, oleh akuntan yang melakukan proses ini adalah dia harus memahami proses. Ya, jadi ini harus memahami proses penyusunan laporan SR-nya. Artinya apa? Artinya nanti company itu tidak hanya sporadis membuat laporan. Pokoknya karena memang ada ini harus dibuat sehingga ada project per 2 bulan dari deadline dibuat gitu ya. Nah, mungkin karena ini adalah suatu proses yang akan dilakukan review oleh auditor berikutnya, proses audit itu, sehingga
harus company itu sekarang semua harus mempunyai sistem yang saya lihat sekarang. Sistem dalam membuat SR. Seperti ada sistem dalam menyusun laporan keuangan, kira-kira begitu. Sekarang harus ada sistem untuk membuat SR ataupun sistem untuk yang GHG protokol tadi, GHG report. Dan untuk itu saya yakin company harus mempersiapkan ya proses-proses internalnya sehingga itu bisa dinilai. Karena proses auditnya atau proses review itu harus sama dengan seperti di laporan keuangan, karena ada planningnya, ada identifier risk-nya, gitu kan, ada risk, harus auditor melakukan risk mitigasinya seperti apa, prosedurnya seperti apa, gitu. Itu memang menjadi PR ya, baik itu internal maupun eksternal. Internal dalam mempersiapkan sistemnya, eksternal dalam melakukan proses auditnya. Dan ini dengan adanya proses review ini pasti akan mendorong bisnis yang lebih baik, pasti akan membuat reputasi yang lebih kuat. Begitu ya Pak Bambang ya. Ya. Mantap, mantap, lengkap dan gamblang ini membangun nilai melalui transparansi ini. Pak Julio, silakan. Hadir. Tadi kemana tadi? Sorry Pak, ada masalah sama device saya Pak. Jadi saya tukar device dulu nih Pak. Saya pinjam. Device ya. Aduh. Oke. Ya. Silakan Pak Julio. Silakan. Iya Pak. Silakan. Jadi Silakan kalau berkat transparansi ya kurang lebih yang tadi Pak Bambang bilang ya. Dan ini sama-sama hal baru di kita, baik antara auditor maupun emiten. Jadi banyak sekali hal-hal yang masih kita banyak pelajarin. Untungnya udah ada guidance-nya ini gitu Pak. Jadi sebenarnya ya tujuannya tadi balik lagi ke pembahasan awal. Tujuannya apa sih? Kenapa jadi ribet? Ada banyak pelaporan lah ini itu begitu kan Pak ya. Ya tujuannya karena kita peduli ke masa depan kita. Jadi kita maunya terbuka-bukanya agar nggak merugikan di masa depan begitu Pak, kurang lebih Pak. Gitu Pak. Mantap. Oke. Pak Ginanjar, ini di chat udah banyak pertanyaan juga loh Pak. Oh iya. Boleh dong, langsung aja. Langsung aja silakan. Seru ya? Seru nih Pak, banyak pertanyaan nih Pak. Oke. Oke. Bagaimana ini dari Mbak Leni nih, Bu Leni Pak Bambang, sahabat kita nih bertanya. Oh. Iya, Pak Bambang. Kabar Bu Leni. Bertanya nih bagaimana pelaporan sustainability report untuk grup company yang memiliki bisnis yang berbeda-beda. Konsolidasi reportnya bagaimana nih katanya Pak Bambang nih. Wah, ini langsung menusuk nih. Lalu saya bacakan yang lain. Ini dari Bu Leni dulu nih. Monggo silakan Pak Bambang atau Pak Julio. Siap. Mungkin saya coba jawab dulu kali ya, Pak Bambang, Pak Ginandar, izin. Silakan. Nanti Pak Ginandar tambahkan gitu Pak. Silakan. Iya. Jadi biasanya kalau ini, terima kasih untuk pertanyaan Bu Leni. Untuk kalau grupnya memiliki bisnisnya berbeda bagaimana? Biasanya pada saat penyusunan ESG report pertama kali, itu dianalisa per lini bisnis Bu. Jadi dianalisa dulu kira-kira potensi-potensi pemakaian yang menyumbang emisi terbanyak itu apa aja, dan kira-kira dari itu dilihat bagaimana diakses lagi satu-satu bagaimana untuk melakukan efisiensinya begitu Bu. Jadi dari understanding kita terhadap lini bisnis yang ada risk-nya, maka nanti kita coba address satu-satu begitu untuk bagaimana pada akhirnya mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan
perusahaan tersebut jadi net zero gitu, jadi nol gitu, nggak menghasilkan emisi atau mungkin bahkan malah defisit kali Bu, Pak Bambang Pak Ginanjar ya. Ya, ya, ya. Oke. Iya. Mantap. Nah, demikian Bang, ini. Pak, Kalau nggak mau nambahin? Cukup, silakan. Oke, sekarang dari Ibu Irene nih dari Widyatama nih, Widyatama. Indikator apa saja yang perlu dilihat oleh seorang auditor pada laporan SGD untuk menilai sebuah perusahaan apakah melakukan greenwashing atau tidak? Lalu dalam akun jurnal akun apa? Waduh, ini langsung di jurnal Pak sahabat nih. Langsung ada chart of accounts-nya nih, ya. Lalu dalam akun jurnal yang terlihat transaksi proses bisnisnya bagaimana. Begitu, terima kasih katanya Bapak. Jadi indikatornya dari laporan auditor SGD, Pak. Silakan Pak Bang. Ya, terima kasih Bu. Jadi kan kalau kita bicara greenwashing itu kan bicara data Bu ya. Artinya apakah data yang tersaji di sana valid atau tidak. Oleh karena itulah pentingnya laporan tersebut ada yang melakukan assurance Bu. Gitu kan. Karena kalau data hanya disajikan demikian ya agak susah sebetulnya dibicarakan mengenai apa itu greenwashing atau tidak. Karena kan datanya harus ya apa ya, kalau dibaca spesifik per industri tertentu mungkin bisa dilihat sebetulnya gitu kan, atau aspek-aspek khususnya gitu yang bisa kasat mata. Namun kalau kita udah bicara strategi company-nya, baru melakukan ini melakukan itu dan itu memang dilakukan dan tidak dilakukan tidak ada yang tahu Bu, kalau itu adalah report internal ya. Oleh karenanya ya disinilah mungkin perannya pihak eksternal ya, dalam hal ini independen ya, untuk melakukan assurance terhadap laporan tersebut gitu ya, untuk make sure bahwa greenwashing itu sebenarnya tidak terjadi gitu. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan ya. Baik Bu Irene, mudah-mudahan terjawab. Lalu akun jurnalnya apa katanya ini? Apakah ada jurnalnya? Iya. Saya nggak tahu yang disebut dengan akun jurnal ya, karena kalau kita bicara bahwa perusahaan punya kewajiban untuk melakukan kegiatan tertentu, itu kan nanti harusnya masuknya ke provision ya. Kalau memang ada komitmen untuk melakukan net zero, itu kan salah satu di standarnya begitu. Kalau kita udah punya komitmen untuk melakukan net zero atau mitigasi tertentu, itu kan kita harus kaji apa itu jangan-jangan komitmen tersebut sudah menjadi kewajiban atau belum. Kalau ada kewajiban baru ada provision. Kalau nggak ada jurnalnya juga. Kan ada semua tergantung dari apakah memenuhi kriteria dicatat atau tidak dicatat. Itu mungkin ya. Tapi kalau kan jurnal, ya saya nggak tahu sampai seberapa jauh yang disebut dengan jurnal itu ya, karena transaksinya harus ada yang lebih khusus kali ya didiskusikan. Nah, gitu katanya Ibu Irene itu Pak Bang dari sahabat kita dari Universitas Widyatama Bandung. Boleh berkomentar Pak? Oh silakan. Baik, salam kenal buat Bapak Ibu semua. Boleh, siapa Bu, dari mana? Saya Irene Pak yang Oh tadi Irene, siap. Maaf ya ini nggak showcam karena saya masih kucel. Oke. Jadi begini kan, kalau kita memang mau membuat perusahaan itu artinya beroperasi dengan ramah lingkungan, itu kan pasti dia punya ada aset dong, ada investasi dong, ada biaya dong, kan begitu. Di dalam laporan keuangannya kan pasti sudah akan berbeda ya menurut saya dengan laporan keuangan yang bukan perusahaan harus mengikuti standar ESG tadi. Misalkan kalau kita lihat ya modelnya Pak Lako almarhum, nah di situ kan dia tergambar ya bagaimana ada biaya lingkungan, ada biaya sosial, ada investasi juga di dalam neracanya ya, investasi yang berkaitan dengan lingkungan, investasi dengan berkaitan sosial. Apakah ini sudah diatur di dalam penilaian dalam sebuah akuntansi yang nanti menjadi patokan auditor untuk memeriksa bahwa oh ini perusahaan memang sudah menerapkan
proses ESG tadi, ramah lingkungan tadi. Begitu maksudnya Pak. Terima kasih. Oh, begitu kan ya Pak Bambang. Silakan Ya, terima kasih Ibu. direspon. Boleh tanya Pak Bambang? Oh ya, Pak Henry apa kabar? Ya, apa kabar Pak Bambang? Sehat di Bandung? Ini kolega Sehat, Pak. Ini sahabat kita juga nih Pak Henry. Ya, Iya Pak Henry, terima silakan. kasih Pak Bambang, sehat ya. Kangen juga Sehat, Pak Bambang. Pak. Pak Bambang mau tanya ini, kalau interaksi greenwashing sama ESG decoupling apa ya? Ya greenwashing dulu baru ESG decoupling berpengaruh kepada ESG decoupling atau gara-gara ESG decoupling akibat ESG decoupling sebenarnya dia melakukan banyak sekali greenwashing. Nah, terus yang kedua, berapa simbolik disclosure untuk CSRD ya, Corporate Sustainability Reporting Directive yang dikeluarkan standar EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group di Eropa. Nah, itu kira-kira bagaimana assignment-nya sama BDO, mungkin ada assurance-nya juga Pak Bambang ya untuk jadi auditor yang bisa menerbitkan CSRD tadi ya. Nah, karena saya lagi nyusun disertasi Pak Bambang. Jadi interaksi antara greenwashing dulu ke ESG decoupling atau bisa dua belah pihak. ESG decoupling gara-gara sering melakukan greenwashing. Nah, mohon advice dan pencerahan dari Pak Bambang Tresno ini sahabat. Ya, terima kasih Pak Bambang. Iya, Pak Henry. Silakan. Ada 2 pertanyaan tuh tadi yang harus kita respon. Ibu Irene dan Pak Henry. Silakan Pak Bambang, Pak Julio, silakan. Ya, mungkin saya Pak Henry izin ya, saya yang Bu Irene dulu ya. Oke, no problem. Bu Irene, Bu Irene gini. Kalau kita sudah tahu bahwa company ini melakukan sesuatu, itu pasti akan tercermin di dalam laporan keuangannya, Bu. Jadi statement saya mengatakan bahwa ini kan banyak variasinya ya, karena kita harus tahu dulu pada company ini melakukan apa, baru kita bisa lihat di dalam laporan keuangannya ada atau tidak, gitu kan. Atau mungkin di dalam laporan keuangannya ada apa, lalu dibicarakan atau tidak gitu kan di dalam SR report-nya. Karena salah satu tujuan review terhadap laporan SR itu juga vice versa sebetulnya dengan laporan keuangan seperti yang Ibu sampaikan tadi. Gitu kan. Apabila di dalam SR-nya dikatakan bahwa ini melakukan ini, kami melakukan itu, kan itu juga memang kalau memang ada cost saya harusnya tercermin dalam laporan keuangan. Jadi artinya maksud saya, kita tidak bisa tiba-tiba melihat laporan keuangan lalu mengatakan Pak company ini SR-nya bagus atau tidak, tapi harus lihat dua-duanya gitu maksud saya, versanya, bolak-baliknya, ya, kira begitu. Tapi betul sekali bahwa kalau itu sudah ada statement-nya, ya itu harus tercermin di dalam laporan keuangan. Gitu. Itu ya, Bu Irene ya. Oke, Bu Irene udah ancam jempol, udah. Oke Pak, terima kasih. Oke, Bu Irene, makasih. Lanjut yang Pak Henry, silakan. Ya, kalau menurut saya sih vice versa ya Pak Henry ya, karena bisa bolak-balik ya Pak ya. Kalau menurut saya ya, itu pendapat pribadi Pak, pendapat pribadi Pak. Karena satu sama lain saling terpengaruh tuh Pak. Nah, kalau kaitannya dengan assurance tadi yang itu maksudnya itu covernya di Indonesia mau di assurance ya Pak ya atau gimana? Kalau kita mau jualan dengan partner kita di European gitu ya, mereka akan meminta CSRD kita diaudit oleh satu konsultan terkait dengan ada 81 symbolic disclosure atau symbolic disclosure berdasarkan CSRD mereka atau kayak GRI lah gitu Pak Bambang. Jadi kita akan melampirkan itu baru boleh barang kita masuk ke Eropa. Ya. Karena banyak sekali greenwashing yang dilakukan, apalagi state owned dari China kan itu banyak sekali dia tekanannya ada institutional pressure sama pemerintah kan pemegang saham itu. Disertasi saya kan tadi ada ownership structure, ada asimetri informasi juga Pak Bambang. Jadi asimetri informasi gara-gara
Pak Bambang selaku pemegang saham agak sulit mengakses data bagaimana si agensi teori saya sebagai pengelola saya umpetin supaya Pak Bambang sebagai investor udahlah pokoknya percaya aja, padahal isinya hanya bohong semua atau palsu semua gitu ya. Nah, akibat kayak fail internasional di di Brazil itu Pak Bambang, mereka dikenakan 55 juta US gara-gara oleh SEC ya, gara-gara bentukannya jebol 1.700 orang pada meninggal di Brazil itu kan. Itu sebenarnya ESG decoupling yang diawali oleh greenwashing dulu mereka lakukan, katanya udah beres-beres. Nah, bagaimana assurance kita di BDO ataupun di consulting untuk bisa make sure 81 disclosure tadi harus diungkapkan oleh assurance oleh BDO lah, misalnya contoh gitu Pak Bambang. Nah, itu yang saya lagi kali ini sebenarnya fenomena global atau fenomena regional nih. Gitu kan? Iya, terima kasih Pak Bambang. Ya, makasih Pak Henry. Ya, kalau kita bicara di Indonesianya kan standar yang adanya kan memang bisa dilakukan dengan menggunakan standar yang SPA 3000 itu, Pak. Kalau di Indonesianya ya. Ya, tapi minimal, apakah itu minimal POJK 51 ya Pak Bambang ya? Iya, POJK 51 kan untuk penyusunannya Pak. Tapi kan kalau bicara ya untuk bicara buat akuntannya tuh Pak, pegangannya Pak, pegangan akuntannya kan bisa menggunakan yang SPA 3000-nya Pak. Tapi apakah ya kan sekarang begini, apakah akuntan yang ada itu acceptable bagi pihak penerima report? Itu nada story ya Pak ya, maksudnya Pak Henry, apakah perlu kalau kita dari BDO kan bisa menggunakan misalkan global reference-nya Pak, gitu kan. Kita perlu di assure-nya dari negara mana kita juga bisa lakukan kalau kita di BDO nih Pak Henry. Tapi kan maksudnya pihak kalau itu di Eropa misalkan perlu di assure-nya misalkan oleh pihak Eropa lagi, ya mungkin kita bisa menggunakan BDO dari Eropanya. Tapi kalau cukup di Indonesia, standarnya kita menggunakan yang SPA 3000 itu Pak. Iya, karena ada satu lagi Pak Bambang, GRCE. Jadi kita yang sebagai auditor kita harus punya certification GRCE. Jadi ada governance, risk, dan compliance environment ya. Nah itu kalau auditor yang nggak punya itu Pak Bambang agak repot. Bisa kan Pak? Jadi itu bagus juga peluang bisnis buat BDO buka sertifikasi GRCE Pak Bambang. Boleh Pak Henry, terima kasih ini. Wah, karena memang auditornya juga harus mumpuni ya Pak ya, dari sisi kompetensi Pak Henry. Setuju Pak? Betul. Oke, mantap Pak Henry. Terima kasih Pak Henry. Terima kasih semua. Pak Henry, Pak. Terima kasih Pak Henry. Lagi presentasi dokter ya Pak? Iya, ini lagi mau maju Pak Bambang. Makanya itu ini kok ada yang menggelitik ini dari sahabat saudara saya Pak Bambang di Bandung. Selamat sukses Pak Henry. Oke. Pajar kasih. Oke, siap. Sukses S3 aja. Sahabatku, kita mesti break ini. Break 1-2 menit, kita akan berfoto bersama ini. Nanti keburu habis waktunya ini. Oh, baik. Ya, saya masih di jalan jadi nggak bisa open ini Pak Open cam ya. Open cam. Oke, no worries Pak. Nanti silaka lagi. Oke, boleh. Silakan yang bisa aja. Ayo kita open cam karena kita akan berfoto bersama untuk kenang-kenangan kita. Kita akan lanjutkan sedikit lagi nanti beberapa. Paling nggak backgroundnya bisa saya pakai buat seminar atau webinar Pak Bambang, mohon izin ya Pak. Silakan Pak Henry. Silakan dong. Mangga silakan. Ayo kita open cam semua. Nggak ada wajahnya, udah ada di itu juga ada fotonya Pak Henry. Ayo Mbak Niken, kita mulai. Kita masih ada 15 menit lagi untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi Pak Bambang, tapi kita harus break berfoto. Senyum kiri kanan 1 cm. Oke, silakan Bapak dan Ibu, saya bantu untuk foto bersama. Boleh dibuka dulu? Belum ada dibuka nih pakainya Pak, untuk kameranya. Halo para sahabat semua yang hadir, kita berfoto bersama yuk, sebentar yuk, dibuka kameranya sebentar.
Mohon izin dibuka kameranya sebentar teman-teman, sahabat, para klien, kolega, dan tamu yang hadir. Oke, akan dibantu oleh tim. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Wah, tim sudah siap ya? Oke. Bentar, loading. Oke, sedikit lagi kita tunggu Bapak dan Ibu. Oke, sepertinya sudah muncul. Kita siap ya, kita berikan senyum yang terbaik Bapak dan Ibu di siang hari ini. Boleh, 1, 2, 3. Senyum lagi lebih lebar lagi. Sebentar ditahan dulu. Sampai besok boleh? Jangan ya Pak ya. Kita nggak selesai nanti. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh ganti gaya, kasih jempol dua-duanya ke depan. Oke, boleh kasih peace, boleh kasih sarangnya, boleh. Oke, dibantu lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan Pak Ginanjar untuk Terima melanjutkan. kasih Mbak Niken. Ini kita bersingkat waktu ini dari sahabat kita juga nih Pak Bambang, PT Nutrisel, Pak Nasir. Pak Ginanjar, Pak Bambang, Pak Julio, izin tanya, pendekatan treatment akuntansi dari laporan keuangan bisa seirama nggak dengan SR ini katanya sahabatku. Nah, ini dari PT Nutrisel, Pak Bambang, silakan. Atau Pak Julio, apa enggak? Apakah bisa seirama antara laporan keuangan dengan laporan SR ini? Silakan. Ya, coba menjawab Pak ya, Pak Ginanjar. Mangga. Ya, salam kenal. Jadi sebenarnya kalau accounting treatment sama laporan sustainability ini sebenarnya dibilang berkait nggak berkait ya Pak, karena laporan keuangan kan sebenarnya mencatat transaksi sebenarnya yang ada apa aja gitu Pak ya. Sedangkan sustainability reporting ini kan lebih ke bagaimana assessment perusahaan terhadap kelangsungan usaha, sustainability kelangsungan. Jadi sepertinya menurut saya sih nggak bisa inline gitu, nggak bisa align juga gitu Pak, karena akuntansi mencatat kondisi sesungguhnya, sedangkan untuk laporan sustainability itu memaparkan resiko-resiko apa saja dan mitigasinya bagaimana dan nilainya berapa begitu. Jadi nggak relate harusnya. Mohon tanggapan tambahannya Pak Bambang. Nah, silakan Pak Bambang. Ini dari potensial klien kita. Silakan. Sepakat ya dengan apa yang Pak Julio sampaikan. Jadi seperti yang tadi juga waktu saya dengan diskusi Ibu Irine ya, bahwa yang sudah terjadi mungkin itu bisa nampak di dalam laporan keuangan apabila ada beban, ada investasi, ada apapun yang dilakukan ya dari proses sustainability ini. Gitu kan. Tapi kalau dari sesuatu yang masih direncanakan atau futures, itu tergantung lagi nanti setelah akuntansinya itu bisa dicatat atau tidak gitu ya. Tapi kan pada umumnya sih kalau sifatnya futures mungkin agak susah kecuali kewajiban kontraktual yang sudah ada ya pada hari ini. Gitu kan. Termasuk misalkan provisi kalau itu memenuhi unsur provisi. Itu mungkin tambahannya. Oke, thank you. Nih, sudah mulai penghujung nih Pak Bapak. Masih ada beberapa pertanyaan dari Ibu Maria, Maris atau Pak Maris atau Ibu Maris nih. Yang terhormat Pak Bambang, Ginanjar dan Julio, ada sebetulnya peran auditor sehubungan dengan ESG. Jadi apa sebetulnya perannya auditor ini? Kemudian bagaimana cara menghubungkan dengan financial statement misalnya yang tadi. Misalnya perusahaan kayu nih, ya pada dasarnya dari pohon ini bisa diartikan perusahaan tergantung pada proses deforestation ya dengan produksinya nih. Kalau saya pakai dialek Filipina ya, deforestation gitu ya. Untuk produksinya. Di mana nih? Di mana hal ini berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi bagaimana peran auditor terhadap perusahaan kayu ini dan bagaimana eksekusi terhadap financial statements ini sahabatku. Ada silakan.
Luar biasa ini pertanyaannya. Monggo Pak, dari Maris S ya. Pak Maris atau Ibu Maris? Silakan Pak, Bapak Pak Julio. Monggo. Julio, monggo. Duluan Pak. Ya, jadi kita bicara audit laporan keuangan. Salah satu audit laporan keuangan kalau ini industrinya adalah perkebunan apa ini. Berarti ini kan ada kayu ya, kayu yang kehutanan ya berarti ya, perusahaan kehutanan ya. Menghasilkan kayu log gitu kan, ditebang kan gitu. Kan salah satu yang diwajibkan kalau saya tidak salah itu pasti ada untuk melakukan reboisasi kembali, kan? Penanaman kembali pohonnya. Gitu kan. Nah, kewajiban konstruksi yang ada yang harus dicatat dalam laporan keuangan pada saat itu adalah kewajibannya sudah ada, ya memang harus dicatat bahwa itu ada kewajiban untuk melakukan reboisasi. Itu bicara laporan keuangannya. Kalau bicara SR-nya, kan punya tanggung jawab sosial gitu kan. Nah, reboisasi itu juga salah satunya. Tapi biasanya kan maksudnya company punya inisiatif yang lebih gitu kan ya untuk dengan kesadarannya bahwa ini bisnisnya itu menebang pohon gitu kan, sehingga perlu melakukan sesuatu yang jauh lebih lagi gitu. Nah, itu ada di dalam laporan SR-nya. Laporan SR-nya itu nanti begitu ada cerita dan sebagainya, harusnya itu tercermin di dalam laporan keuangan apabila itu ada unsur-unsur komponen baik itu investment ataupun expense gitu. Itulah cerita bagaimana report SR itu dengan report audit sebenarnya harus tidak sejalan apa disebutnya ya, beriringan, bisa satu sama lain saling lihat-lihatan gitu ya, karena apa yang ada tercermin di dalam laporan SR itu harusnya muncul juga di dalam laporan keuangan yang ada dampak finansialnya. Saling melengkapi gitu Pak ya. Bagaimana? Saling melengkapi gitu Pak ya, laporan audit sama gitu Pak ya. Ya. Oke, thank you Bang. Ini satu lagi dari Ibu Helida, mungkin ini pertanyaan terakhir yang kita jawab karena waktunya sudah mepet kita. Seru juga soalnya nih. Selamat siang Pak Bambang, pagi Pak Julio. Laporan ISJ dan SR apakah wajib konsolidasi atau di level parent saja? Ibu Helina ya. Mungkin PT Ultra Jaya ini. Jika konsolidasi sejauh mana yang harus di-cover? Assessment assurance-nya. Apakah akan berbeda jika parent only atau konsolidasi? Karena bisa jadi terdapat perbedaan penerapan ESG di parent dan di subsidiary-nya. Ini kurang lebih seperti itu Pak Bambang. Apakah sudah menyimak Pak Bambang atau boleh saya ulang? Ya, cukup. Silakan. Cukup, silakan Pak Bambang atau Pak Julio. Monggo. Ya, saya coba menjawab dulu Pak ya. Silakan. Jadi kan kalau melihat kerangka landscape yang tadi, sebenarnya yang disyaratkan saat ini kan yang benar-benar wajib adalah untuk perusahaan TBK, listed company gitu kan Pak ya. Jadi tergantung kembali lagi yang untuk saat ini kira-kira yang diwajibkan tuh yang mana, level konsol atau parent gitu kan. Tapi kalau biasanya itu konsol ya masih diambil secara konsolnya. Dimana kalau secara konsol itu laporan SR-nya itu akan diambil secara combine, konsolidasi. Jadi dari parent sampai ke subsidiary begitu. Dan biasanya kalau pembuatan roadmap ESG itu emang bukan per satu PT, Ibu maaf, tapi melainkan secara keseluruhan begitu. Gitu Pak Ginanjar. Pak Bambang kalau ada yang tambahkan Pak. Ya, silakan Bang. Atau kita mau ada yang tanya, ini ada raise hand, silakan Pak Yanwar Mulyana. Selamat sore. Selamat sore Kang Yan. Sehat selalu. Apa ya? Maaf. Silakan Kang Yan.
Suara saya masuk ya? Benar ya? Ya, sekarang masuk suaranya. Silakan Kang Yat, silakan. Ya, sorry. Enggak, saya ingin bikin aja pertanyaan. Ini kan lahan baru lah ya buat bagi kita ya. Wah, khususnya AP-AP yang SMP ini, kalau saya kan SMP ya. Tapi mungkin juga kita coba tahu ada penugasan seperti ini ya. Nah, mungkin pertanyaan saya gini, untuk SR ini kan apa namanya lahan baru bagi kita. Dan di mana aspek-aspek yang kita akan lihat ini kan bisa dikatakan aspek-aspek non finansial gitu ya. Selama ini kita sudah paham lah soal itu. Apalagi kalau saya yang udah sudah usia pensiun ini kan. Saya pikir udah cukup paham. Tapi mungkin pertanyaan saya simpel aja. Kalau kita mendapat penugasan sustainability report seperti ini, kan ini menyangkut masalah-masalah aspek sosial, aspek lingkungan dan lain sebagainya, which is itu sebetulnya kan ada disiplin ilmu tersendiri gitu di luar expertise kita selama ini. Nah, tentu kan ada ahli sosial ada, untuk environment ada juga ada ahli environment dan lain sebagainya. Nah, mungkin pertanyaannya, apakah kita di KAP itu harus meng-hire specialties untuk itu gitu ya, untuk bidang-bidang itu atau mungkin ada yang bisa kita pelajari gitu atau sebagai seorang accountant gitu ya. Itu mungkin kurang lebih itulah pertanyaan saya. Jadi untuk bekal nanti kita menghadapi coba tahu dapat penugasan seperti ini ya. Mungkin itu Pak Ginanjar. Siap. Ya Pak Ken, terima kasih ya. Siap, Kang Yan, terima kasih Kang Yan, kolega kita, teman sejawat kita, auditor Pak Bambang. Silakan Pak Bambang atau Pak Julio. Silakan Pak Bambang. Bangga. Ya, baik. Senior. Iya, senior. Kang Yan, salam hormat. Ya memang ini lahan baru lah ya buat kita semua akuntan publik ya. Dan kebetulan IAP kan sudah berinisiasi, ada standarnya juga. Kalau lihat dari apa yang akan kita assurance, itu memang banyak sekali objek-objek yang pada dasarnya non finansial gitu kan. Jadi memang dalam bayangan saya juga sama sebetulnya, mungkin di sini dibutuhkan expert yang bisa membantu kita gitu kan, untuk kita lebih paham, untuk kita juga tidak salah dalam membuat assurance statement-nya gitu. Jadi saya sepaham sih dengan Kang Yan ya. Apalagi dengan background kita dengan sesuatu yang baru gitu kan, mungkin perlu sih untuk mengconsider ada expert di bidang yang relevan ya dalam proses penugasannya. Contoh sederhananya masalah karbon aja misalnya. Kan dulu bagaimana sih cara menghitung karbon pohon gitu kan. Itu juga kan satu hal tersendiri yang mungkin ya kalau hanya misalkan ya diameter pohon kali tinggi pohon kali berat jenis pohon ya itu kita bisa hitung lah. Tapi kalau secara teoritis nanti akan masuk sampai berapa karbonnya dan bagaimana seterusnya, mungkin perlu ada bantuan ya dari pihak-pihak yang lebih paham, mungkin ahli pertanian dan lain-lain. Saya pikir begitu Kang Yan. Saya sepaham. Ya, mungkin simpelnya begini deh. Saya kalau boleh dapat bocoran, misalnya ini kan Pak Ginanjar ini dari video ini ya. Apakah video untuk dalam konteks ini SR ini audit atas SR ya? Ini ada meng-hire ini nggak expertise yang khusus untuk spesialisasi di bidang itu gitu kan? Spesialis sosial, ada bilang environment. Siapa tahu mungkin bisa dapat bocoran. Ya. Oke, nanti kita bocorkan. Kalau kami ada, kami ada. Nanti kami ada divisi tentang ini Kang Yan, memang khusus. Oke, baik, terima kasih. Kita di ujung acara ini. Saya ingatkan sahabat-sahabat semua, para tamu yang terhormat, para klien, para kolega yang hadir, saya ingatkan untuk mengisi feedback ya. Untuk mengisi feedback sudah di kolom chat gitu ya. Silakan ada feedback. Mohon diisi dengan hormat. Kami membutuhkan itu. Nanti akan kami bagikan materinya bagi yang mengisi feedback kepada kami di acara ini.
Pak Bambang, Pak Julio, dan rekan-rekan semua. Karena hari ini kita sudah di penghujung acara, kita sudah 1 menit lagi mau selesai. Apakah ada closing statement dari Pak Bambang atau Pak Julio? Silakan. Pak Bambang, terima kasih ya. Salam buat Pak Tanu sama Pak Wali ya. Ya. Baik. Salam buat Pak Tanu dan Pak Wali ya. Terima kasih. Henry, terima kasih. Saya sampaikan Pak. Sukses S3-nya Pak. Ya, makasih Pak Bambang doanya. Sehat selalu Pak Bambang. Salam keluarga Pak Bambang. Salam keluarga Pak Henry. Terima kasih Pak Heri. Silakan. Izin mungkin. Ginanjar. Ya. Sami, terima kasih. Pak Julio ada closing statement, silakan. Dari Pak saya Bambang, sedikit mungkin, Abad. Ya. Ya. Dari saya sedikit mungkin. Oh, boleh? silakan. Menambahkan untuk Ibu Helena, terima kasih Bu. Memang kalau bicara konsolidasi itu juga tergantung dari nanti materiality dari masing-masing seperti yang Pak Julio sampaikan ya Bu ya. Termasuk juga nanti harus consider materiality dari masing-masing subsidiarinya Bu. Dan mana yang akan di raise dan mana yang akan tidak perlu di raise kan masing-masing ada besarannya gitu kan ya. Impact atau enggak sih kepada laporan ini gitu. Tapi kalau bicara laporannya memang udah grup itu biasanya memang ada roadmap yang sifatnya grup. Nah itu yang disajikan biasanya. Itu mungkin untuk Ibu Hena, salam hormat ya Bu. Mungkin terakhir dari saya sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini, gitu kan, ngobrol-ngobrol, gitu kan, bukan siapa tahu kita bisa sharing-sharing lebih jauh lagi kemudian hari apa yang bisa sampaikan. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat selalu buat kita semua. Saya kembalikan mungkin kepada Pak Ginanjar. Baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Julio. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudah hadir, kita sudah foto dan sudah minum kopi bersama di rumah masing-masing atau di kantor masing-masing atau di tempat masing-masing. Dan terima kasih yang sudah isi feedback dan saksikan Audit Talk yang ketiga next. Ya, terima kasih sekali lagi. Salam hormat. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada yang kurang-kurang berkenan dalam penyampaian. Saya juga sebagai host di sini juga terima kasih. Dan sekali lagi sukses buat kita semua. Salam hormat, salam sehat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Senyum-senyum. Susah belajar joget, goyang-goyang ini tadi ngomongnya ini pantatnya gatel banget.